Pernah kebayang nggak ada satu surah dalam Al-Quran yang perannya itu kayak konstitusi final? Sebuah cetak biru yang lengkap banget buat kehidupan, iman, dan masyarakat. Nah, itulah surah Al-Ma'idah atau hidangan. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih surah ini jadi begitu fundamental? Jadi aturan apa sih yang sebetulnya mendefinisikan sebuah komunitas? Surah Al-Ma'idah nih menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya luar biasa detail. Bayangin aja, ini kayak cetak biru yang ngatur semuanya. Mulai dari apa yang kita makan, sampai gimana cara membangun pilar-pilar masyarakat yang adil. Oke, kita masuk lebih dalam ya. Di balik semua aturan ini, ternyata ada satu benang merah yang kuat banget, yang mengikat semuanya. Apa itu? Pentingnya menepati janji atau perjanjian. Nah, tema ini bakal terus kita temuin di sepanjang surah. Surah ini tuh nggak bertele-tele, langsung to the point. Di ayat pertamanya aja, langsung ada perintah untuk memenuhi semua perjanjian, atau dalam bahasa Arabnya, uqud. Dan ini bukan sekedar kontrak bisnis ya, ini janji suci. Janji kita ke Tuhan, dan juga janji antar sesama manusia. Inilah yang jadi fondasi iman dan tatanan sosial. Oke, pertanyaannya kan, gimana cara kita mewujudkan janji suci ini dalam kehidupan nyata? Nah, surah ini menjawabnya dengan cara yang sangat praktis. Konsep yang tadinya abstrak itu diterjemahin jadi aturan-aturan konkret yang mengatur kesucian dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya gini deh, di ayat 3 itu ada rincian soal hukum makanan yang ketat. Tapi ini bukan cuma soal boleh makan ini, nggak boleh makan itu loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal membentuk identitas sebuah komunitas yang khas, dan juga ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama, kayak misalnya mengundi nasi pakai anak panah, yang di sini disebut sebagai pelanggaran serius. Nah, yang menarik banget nih, di tengah semua aturan yang ketat itu, teks ini juga ngasih ruang buat fleksibilitas. Ada pengecualian untuk kondisi darurat. Jadi kalau lagi kelaparan banget, ya boleh. Ini nunjukin adanya keseimbangan yang keren banget antara prinsip dari Tuhan dan belas kasihan dalam prakteknya. Kesucian itu nggak cuma soal hati atau makanan, tapi juga fisik. Surah ini juga menekankan banget pentingnya kebersihan fisik sebagai persiapan ibadah. Makanya di sini ada panduan step by step soal wudhu, ya ritual bersuci sebelum sholat. Kerennya lagi, bahkan disiapin alternatif praktisnya, yaitu tayamum. Jadi kalau nggak ada air, bisa pakai tanah yang bersih. Solutif banget kan? Oke, dari urusan pribadi, sekarang cakupan surah ini meluas. Drastis malah, fokusnya bergeser dari individu ke masyarakat luas. Di sini mulai diletakkan fondasi yang super kokoh untuk membangun masyarakat yang adil. Dan seruan untuk keadilan di sini tuh sifatnya mutlak, nggak ada kompromi sama sekali. Dan prinsip utamanya, wow ini dijabarin dengan sangat kuat. Intinya, keadilan itu harus tegak lurus, nggak boleh bengkok karena perasaan pribadi. Teks ini jelas banget memerintahkan kita untuk adil, bahkan ke orang yang kita benci sekalipun. Nah, betapa pentingnya keadilan ini paling kerasa pas kita lihat gimana surah ini memandang nyawa manusia. Di sini, nyawa manusia itu dianggap suci banget. Sampai-sampai dibilang kalau membunuh satu orang, itu dosanya sama kayak membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa, pahalanya seperti menyelamatkan semua orang. Luar biasa. Terus gimana caranya menjaga tatanan sosial yang adil ini? Ya tentu harus ada aturan main yang jelas, termasuk konsekuensinya. Makanya, teks ini juga menetapkan hukuman yang tegas, bahkan berat, untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap bisa merusak fondasi masyarakat. Contohnya kayak pencurian atau perampokan. Tujuannya apa? Ya untuk mencegah kekacauan dan melindungi seluruh komunitas. Dari hukum internal, cakupannya makin luas lagi. Sekarang kita bicara soal hubungan komunitas Muslim dengan pemeluk agama lain, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, yang di dalam Al-Quran dapat sebutan terhormat, yaitu ahli kitab. Nah, untuk ngasih konteks, surah ini ngajak kita kilas balik dulu nih. Jadi diceritakan lagi soal perjanjian yang dulu pernah dibuat Tuhan dengan Bani Israel. Di perjanjian itu dijanjikan pahala yang besar banget kalau mereka bisa menjaga iman dan terus berbuat baik. Tapi ceritanya kemudian berbelok. Teks ini bilang kalau perjanjian itu pada akhirnya dilanggar. Dan akibatnya, hati mereka jadi keras dan bahkan beberapa ajaran yang asli itu diubah dari makna sebenarnya. Nah, dalam konteks inilah kemudian diperkenalkan seorang Rasul dan kitab suci yang baru, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran. Menurut teks ini, misi mereka adalah untuk mengklarifikasi semuanya dan mengembalikan manusia ke jalan yang lurus, yang asli. Dari sini muncullah serangkaian aturan yang, wah ini nuansanya dalam banget.
Interaksi sosial biasa, kayak makan bareng atau bahkan menikah, itu dibolehkan. Tapi teks ini melarang menjadikan mereka sebagai aulia. Ini istilah penting, artinya pelindung atau sekutu yang sangat dekat. Terutama kalau aliansi semacam itu bisa membahayakan keutuhan iman komunitas itu sendiri. Semua fondasi yang kita bahas tadi, dari hukum sampai sosial, semuanya ini membangun ke satu momen puncak. Disinilah surah ini menyampaikan sebuah ayat yang diyakini banyak orang sebagai salah satu wahyu terakhir yang turun dalam Al-Quran. Jadi ini klimaksnya. Ini adalah sebuah deklarasi yang monumental banget. Ayat ini pada intinya menyatakan bahwa Islam sebagai agama kini telah disempurnakan dan lengkap. Udah jadi panduan yang final dan utuh buat kaum beriman. Jadi kesimpulannya gimana? Surah Al-Maidah ini bisa kita lihat fungsinya kayak segel. Dia menyegel perjanjian antara Tuhan dan manusia dengan ngasih kerangka hukum dan moral yang lengkap, yang komprehensif. Ini sekaligus jadi penanda bahwa wahyu telah selesai diturunkan. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lebih dalam buat direnungkan. Gimana caranya sebuah teks dari berabad-abad lalu yang isinya ngatur soal janji, makanan, dan hukum itu nggak cuma bertahan sampai sekarang, tapi juga terus secara aktif membentuk identitas dan kehidupan jutaan orang di dunia modern. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.